Gimana sih input output ini? Iya. Nah, jadi membahas penting ya kan. ya kenapa input itu baik dan output menjadi baik, dan input buruk maka output akan menjadi baik. Yo. Kayak bedanya dong. Enak banget dong. Tapi lo pernah gak sih ketemu gitu kan, kayak temen tuh dikit-dikit marah ya kan, dikit-dikit nangis gitu, ada masalah dikit ngurung diri di kamar ya kan, tiba-tiba gak jelas lah. Pernah gak sih lo punya teman kayak gitu? Kan sekarang banyak banget yang kayak gitu, kayak dikit-dikit tuh lo Sensi gitu. iya kayak Disinggung dikit langsung klarifikasi. Cuma dikit baper, terus kayak gagal dikit nangis, terus kayak Nggak masuk UI, nangis, Stres. stres. Padahal saya benci UI. yo. Wah, ini spoiler episode berikutnya nih. Oh, spoiler ya. Tapi yang jelas ya terutama itu ya buat teman-teman yang misalnya buat yang lagi mengejar sesuatu, misalnya nggak dapet, kemudian hidup tidak sesuai dengan rencana ya kan, gampang lah buat stres, gampang buat nangis, ngurung diri dan sebagainya. Kenapa sih bisa kayak gitu tuh? Nah, itu sebenarnya teman-teman semua berkaitan dengan yang namanya input yang teman-teman semua masukin. Jadi tanpa sadar tuh semua kata-kata, semua tontonan, semua yang kita dengar itu sebenarnya mempengaruhi otak bawah sadar. Itu namanya. Jadi otak bawah sadar kita itu merekam semua yang terjadi gitu. Nah, semakin sering maka filenya semakin naik. Nangkep nggak? Oke. Contohnya gimana? Contohnya gini. Nih, mohon maaf ya. Misalnya di sekolah nih banyak yang sering ngomong anjing gitu. Iya. Kita nggak pernah ngomong anjing nih. Iya. Tapi apapun yang terjadi tuh anjing. Iya. Oke, gua ngerasain. Sekalinya kita dikagetin, Iya. anjing gitu kan? Iya. Oke, bener banget. Itu Iya. itu berasal dari Input. otak bawah sadar kita. Oh, Karena inputnya tuh anjing. Oh. Inputnya anjing, nggak mungkin outputnya kucing. Iya. Oke. Ini contoh kecil lah. Nah, tanpa sadar teman-teman semua, apa yang kita tonton itu masuk otak bawah sadar. Apa yang kita dengar itu masuk otak bawah sadar. Apa yang kita sering perbincangan itu masuk ke otak bawah sadar. Nah, mungkin ini kalau kita ingat di video sebelumnya, makanya Rasulullah itu menekankan pertemanan yang baik gitu. Bahkan ada salah satu hadis lagi, kalau kita temenan sama orang baik itu kita kayak temenan sama tukang parfum. Jadi kita beli ataupun enggak, kita masih harum. Ya enggak? Kalau kita beli, kita pakai, kita harum. Kita nggak beli tapi temenan sama tukang parfum kan sering nyemprot-nyemprot. Iya. Masih dapat harumnya. Kalau kita temenan sama orang buruk, itu kayak temenan sama tukang bikin senjata, tukang api lah, tukang yang bara api gitu. Iya, blacksmith, atau zaman sekarang yang gampang tukang sate lah. Kita beli satenya bau asap, kita nggak beli satenya kena bau asap juga. Jadi apapun yang terjadi buruk gitu. Nah, ini pentingnya kita kemudian membentuk input. Nah, ini salah satu juga kenapa kemudian kita bikin video ini, biar teman-teman punya tambahan input positif lah. Itu yang kita harapkan gitu kan. Nah, berkaitan dengan input teman-teman semua, ini ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran itu sepertiganya itu kisah, ya kan? Jadi hampir semua kisah, hampir semua isi Al-Quran itu di semua surat biasanya ada kisahnya gitu. Kisah nabi-nabi, kisah orang-orang terdahulu dan sebagainya. Itu memang kita dibentuk seperti itu. Kenapa sepertiga itu kisah-kisah? Karena Allah itu pengen membentuk input kita itu penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa gitu. Jadi orang-orang dulu yang ujiannya luar biasa itu mereka tertabah. Ketika kita baca itu kita bisa, oh iya ya, orang dulu aja bisa kuat gitu loh. Kenapa gua nggak bisa? Nah, itu sebenarnya input positif itu yang ingin Al-Quran masukkan gitu. Dan dari hadis juga banyak, sirah-sirah dan sebagainya. Nah, salah satu manfaat atau kisah yang berkaitan dengan input nih. Jadi kalau teman-teman baca, dan ini salah satu buku rujukan yang bisa dibaca ya, ada ini namanya Bersamamu di Jalan Dakwah Berlikun. Ini karyanya Ustadz Salim Afilah bareng sama Ustadz Felix Sial. Dan sebenarnya ini juga, kisah ini banyak diangkat oleh Ustadz Salim di beberapa bukunya dan video ceramahnya juga, tentang dua orang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id dan Ubay bin Khalaf gitu. Jadi pada zaman dulu itu nih, kalau teman-teman perhatiin, adalah orang Quraisy itu sangat membenci Nabi Muhammad SAW gitu. Sampai-sampai mereka itu setiap ketemu Nabi itu minimal ya harus nih, ini SOP ketemu Nabi Muhammad SAW, prosedur semua harus ngikutin. Kalau lo ketemu Muhammad bin Abdullah nih, lo harus minimal 1 mencela,
2 ngatain, 3 kekerasan fisik gitu. Jadi biasanya kita sering baca kan kisah Nabi itu lagi sujud diinjek palanya, lagi duduk tuh diikat lehernya pakai kain sampai hampir mau keluar matanya digambarkan seperti itulah. Tapi ada juga orang yang ngatain misalnya tukang tenun, tukang orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Mungkin kita sering mendengar. Nah, ada satu kisah yang menarik dan ini menarik untuk disimak, bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayt itu suatu hari tuh lewatin Ka'bah nih. Dan di situ ada Nabi Muhammad gitu kan, lagi sholat. Ketika dia mau memperlakukan Nabi Muhammad dengan suatu hal yang buruk, tiba-tiba dia mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad gitu. Ketika dia dengar, tiba-tiba dia tersentuh. Wah, ini gua rasa nih Nabi Muhammad nih bener-bener deh kayaknya nih ajarannya nih. Kayaknya Al-Quran nih bener-bener dari Allah deh, nggak mungkin nih ciptaan manusia. Karena orang Arab dulu itu sangat menjunjung tinggi sastra gitu kan, sangat menjunjung tinggi puisi dan sebagainya. Bahkan di Ka'bah itu sering ditempel syair-syair terbaik orang Arab. Jadi pokoknya mereka itu mengerti bahwa keindahan Al-Quran dari sisi bahasa itu mereka sangat paham. Akhirnya dia dalam hatinya terguncang gitu. Oh, ternyata Nabi Muhammad ini menurut gue bener deh, menurut hati gue bener nih. Dia nggak bohong, dia nggak kayak kata orang dia orang gila atau dia bikin-bikin, nggak. Gue kayak percaya nih dia bener. Nah tapi Uqbah bin Abi Mu'ayt ini punya temen. Nah ini nih intinya nih, dia punya temen, sohibnya, karibnya, temen makan pecelnya, temen kopinya, ya kan, temen minum-minum, temen nongkrong, namanya Ubay bin Khalaf gitu. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ketika dia mau menjemput hidayah, dia ingat, oh gak enak nih kalau gue masuk surga tapi gue gak bareng karib gue. Akhirnya gue harus ke Ubay bin Khalaf dulu deh gitu. Akhirnya ketika dia berpikir seperti itu, dia berangkat ke namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpulnya petinggi-petinggi Quraisy gitu kan. Akhirnya dia sampai situ, dia cari Ubay bin Khalaf. Nah ternyata Ubay bin Khalaf itu ketika melihat dia langsung buang muka. Ini pertama kali dalam sejarah Ubay bin Khalaf ketemu Uqbah bin Abi Mu'ayt nih, si teman dekat ini, Ubay bin Khalafnya buang muka. Akhirnya Ubay bin Abi bingung dong. Gitu, iya, kayak gue sama lo gitu ketemu di masjid, tiba-tiba lo buang muka gitu, kabur kan. Gue bingung dong, ya kan. Ini kenapa nih temen gue? Pasti ada apa-apa nih. Sama Uqbah bin Abi Mu'ayt juga kemudian nyamperin. Bro, kenapa lo kok lo buang muka sih sama gue? Ubay bin Khalaf gak mau ngomong tuh. Dia kelihatan dari mukanya kesel gitu kan, kayak bedek gitu kan. Akhirnya setelah ditanya berkali-kali, Ubay bin Khalaf kemudian jawab, udahlah lo nggak usah ngomong sama gue lah, lo udah percaya kan sama tuh si Muhammad gila tuh kan, lo udah percaya kan, udah nggak usah temenin gue lah. Baper kan. Bahasanya kalau kata Ustaz Salim Afila tuh bahasa zaman now-nya tuh lo gue end gitu. Lo gue end dah, sampai sini aja pertemanan kita, lo sama gue cuma sampai sini men gitu. Akhirnya Ubay bin Mu'ayt nanya, emang gue salah apa sih gitu kan. Nah ternyata beberapa orang Quraisy itu ngelihat si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ketika ketemu Muhammad tadi di Ka'bah, dia nggak mencela, nggak ngatain, nggak sesuai prosedur lah. Kok dia diem doang gitu. Nah diem doang ini bahasa orang Quraisynya, si Uqbah bin Abi Mu'ayt itu udah kena sihirnya Muhammad gitu. Jadi dia udah tersihir. Akhirnya kata Uqbah bin Abi Mu'ayt sambil setengah-setengah gagap gitu kan, karena ya bener cuma dia nggak mau ngaku gitu. Enggak kok gitu katanya. Enggak, apaan sih, orang gue cuma lewat doang tadi, biasa aja gue kayak kemarin gue masih kayak kemarin, gue masih benci Muhammad dan sebagainya. Padahal tadi hidayah udah mau nyampe. Ada kata Ubay bin Khalaf, kalau emang bener lo itu nggak kena sihirnya Muhammad, sekarang lo itu Muhammad masih ada tuh di Ka'bah tuh, sekarang Muhammad masih di Ka'bah, lo bikinlah sesuatu yang bikin kita senang, gitu. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayt nangkep nih, berarti dia harus melipat gandakan kekejian yang dia lakukan kepada Nabi Muhammad. Dia pergilah ke tempat jagal hewan, tempat potong-potong hewan, dia ambil isi perut sama kotoran. Ketika Nabi Muhammad lagi sujud, ditumpahin dah tuh di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ubay bin Khalaf dan semua orang Quraisy tertawa, sama juga dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt, dia juga ketawa. Dari situ akhirnya dia menjadi benci lagi sama Nabi Muhammad, dan akhirnya dia nggak jadi menjemput hidayah. Input yang dibentuk oleh teman-temannya adalah yang masuk dalam pikirannya, Muhammad itu harus dicela, Muhammad itu nggak boleh diikutin, Muhammad itu pesihir, Muhammad itu gila. Jadi ketika dia kemudian mau mendapatkan kebenaran, dia udah tahu, kayaknya ini yang benar, tapi karena input yang masuk itu terlalu banyak kotornya, akhirnya dia kembali kotor. Gitu.
Sama kayak air nih, sama kayak air kan. Nih di gelas nih ada air nih. Kalau ini air putih, ya kan? Terus kita isi sama Coca-Cola nih terus-terusan. Lama-lama kan air putihnya keluar. Iya. Jadi Coca-Cola doang. Sama Coca-Cola, kita masukin air putih terus sampai Coca-Cola keluar, airnya lama-lama jadi air putih. Input sebersih apapun, kalau tiba-tiba dimasukin terus sama input yang buruk, dia jadi buruk lama-lama. Kayak tadi Ubay bin Mu'min itu dapat hidayah yang jernih lah, sejernih. Al-Quran itu kan jernih, bagaikan ya jernih lah pokoknya gitu kan. Tapi karena input teman-teman yang buruk itu masuk terus, masuk, keluar lagi tuh Al-Quran tuh. Dan ini jadi asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Furqan ayat 27. Oh, gua nggak salah. Apa? Jadi di situ Allah gambarkan kemudian keadaan Uqbah bin Abi Mu'ayt itu mengatakan, pokoknya ini ada di surat Al-Furqan, nanti buat ayat jelasnya kita taruh di komen. Nah, kita agak lupa. Kalau nggak salah ayat 27. Jadi Allah gambarkan di situ, Allah kasih spoiler buat kita nih. Uqbah bin Abi Mu'ayt itu nanti kayak gimana sih di hari kiamat. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt itu nanti bakal menyesal banget ngikutin Ubay bin Khalaf. Jadi bahasa Al-Qur'annya ayatnya di situ gitu. Artinya, ya Allah, kenapa aku dahulu menjadikan dia teman dekat? Karena saya jadikan dia teman dekat, akhirnya saya nggak jadi ikut jalan Rasul. Nangkep nggak? Iya. Jadi karena gue temenan sama dia, akhirnya gue nggak jadi ikut Rasul. Padahal dulu gue hampir ikut Rasul, gitu. Akhirnya nanti dia bakal nyalahin teman dekatnya. Dan ini nggak disebutin namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt itu karena nanti ayat ini akan berlaku umum untuk semua orang, bahwa siapa yang nanti punya teman buruk dan nanti gara-gara teman buruk itu dia nggak jadi mendapat hidayah, dia bakal nyalain itu teman di hari kiamat. Nah, ini kemudian pentingnya input dan output yang kita bicarakan tadi. Nah, ada contoh lain yang mungkin positif. Nah, banyak banget kisah-kisah dalam tadi kayak kita bilang Al-Quran itu kan sepertiganya kisah-kisah dan banyak banget sirah-sirah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, kalau teman-teman mau baca tentang kisah-kisah para nabi kita yang mulia, ini bisa ada referensi buku juga kisah-kisah para nabi nih. Ini karyanya Imam Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya, tapi ini dicetak khusus Qisasul Anbiya-nya aja. Karena di Imam Ibnu Katsir itu kan banyak yang karya-karyanya gitu. Salah satunya adalah dibahas di sini kenapa kemudian Nabi Musa itu menjadi nabi yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran. Iya, kan dikit-dikit di Al-Baqarah ada Nabi Musa, di Al-Imran ada Nabi Musa, hampir di semua tempat ada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu disebut kurang lebih hampir 100 kali lebih ya. Itu disebutkan juga di buku ini. Di sini nih, ada juga nih. Jadi Nabi Musa itu disebutkan hampir 100 kali. Dibandingkan dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu cuma 4 kali loh disebutin dalam Al-Quran. Dan nabi-nabi yang lain itu juga nggak ada yang sebanyak Nabi Musa gitu. Nah, nih kita lihat ya. Di halaman awal agak hilang. Nah, nih tuh penyebutan Nabi Musa itu sampai 136 kali gitu. Nah, kenapa sih kemudian Nabi Musa ini paling sering disebut? Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad ketika beliau lagi berdakwah, sehingga Nabi Muhammad itu bisa tegar, bisa kuat. Nah, ini input yang ingin Allah masukkan, sehingga Nabi Muhammad itu pengemban risalah terakhir itu bisa kuat menghadapi berbagai rintangan, berbagai cobaan. Ini inputnya Nabi Muhammad ya? Iya, ini input yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti outputnya Nabi Muhammad juga kuat. Gitu, gagah lah. Kayak kalau Nabi Muhammad dari dulu misalnya suka nonton Korea yang mewek-mewek misalnya, iya oke. Iya, ditimpuk dikit sama tai unta, Nabi Muhammad nangis tiba-tiba ya kan, galau masuk rumah gitu. Banyak denger yang lagu yang melo-melo gitu, yang sedih-sedih tentang putus cinta ya kan, pengen bunuh diri aja, hapuslah ingatanku dan sebagainya. Dikatain tukang sihir dikit, Nabi Muhammad langsung menyendiri ya kan, nggak mau lagi dakwah dan sebagainya. Kata sejamnya belah durian. Jadi input itu memang sangat penting. Nah, di sini Nabi Muhammad itu salah satunya ya. Nabi Musa itu kan kalau kita tahu di sini Ustadz Salim Afila juga bahas nih di sini di buku ini, perbandingannya antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu salah satunya ya. Nabi Muhammad itu kemudian beliau ini punya banyak sahabat ya kan.
Nabi Musa itu cuma berdua doang sama Nabi Harun, ya kan? Iya. Jadi Allah itu pengen bikin Nabi Musa aja yang cuma berdua, dia kuat tuh ngadapin Firaun dan tentaranya. Masa engkau ya Nabi Muhammad itu Yang udah banyak punya banyak temannya. sahabat, harusnya lebih bisa lagi buat lebih tabah gitu kan. Iya, iya. Nabi Musa juga mulutnya nggak fasih gitu. Mungkin nanti kita bakal ceritain kisah Nabi Musa, tapi yang jelas Nabi Musa itu lidahnya itu pernah luka ketika pas kecil. Makanya beliau ketika ditunjuk jadi nabi, beliau berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satunya adalah lisan, minta kelancaran lisan. Sedangkan Nabi Muhammad itu ketika lahir dia diambil oleh ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah itu beliau itu tinggal di tempat yang bahasa itu paling sempurna gitu. Jadi nih Muhammad sosok lelaki sempurna yang lisannya amat fasih berbicara, sebab dibesarkan oleh Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Bahasa Arab yang fusha ala badui gurun amat dikuasai. Jadi benar-benar bahasa cara ngomong itu luar biasa lancar, luar biasa bisa membuat orang Arab tuh takjub dengan keindahan tata bahasanya. Nah, Nabi Musa aja yang susah ngomong bisa berdakwah gitu, menjalankan perintah Allah. Masa engkau ya Muhammad yang udah lancar berbicara mau nyerah sih sekarang gitu loh. Jadi ketika diceritakan hal-hal ini, Nabi Muhammad tuh kayak, oh iya masa gue mau nyerah sih sekarang, masa gue kayak gini doang berhenti. Nah itu input yang menjadikan Nabi Muhammad kuat gitu, Nabi Muhammad SAW. Sama misalnya Nabi Muhammad itu 13 tahun dakwah di Mekah, itu pertumbuhannya nggak signifikan lah, yang nambah tuh dikit, yang jadi orang muslim tuh dikit. Nah Allah turunkan apa? Kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh itu hidup 950 tahun, dakwahnya beratus-ratus tahun, yang ikut dalam beberapa tafsir, dalam beberapa riwayat itu cuma 80 orang. Beratus-ratus tahun orang yang ikut 80. Nabi Muhammad 13 tahun emang masih dikit, tapi di situ kayak Allah tuh pengen ngasih input, Nabi Musa aja beratus-ratus tahun bisa sabar loh. Masa lo baru 13 tahun mau nyerah sih? Akhirnya Nabi Muhammad timbul tuh di situ. Oh iya, gue harus lebih semangat. Karena gue baru 13 tahun. Kalau dibandingin sama yang 950 tahun, masa gue menyerah? Nah, ini kenapa pentingnya input. Dan kenapa akhirnya Al-Quran itu sepertiganya kisah. Jadi untuk membangkitkan semangat, untuk memberikan arahan hidup dan sebagainya. Jadi teman-teman sekarang yang banyak nonton yang sedih-sedih, putus cinta, tentang romantis-romantis tapi doang. nonton Spider-Man ya? Jangan lupa. Ya itu juga sih. Tapi lo juga nonton. Gimana? Yang lagu-lagu sedih, coba dikurang-kurangin deh. Teman-teman yang suka ngomong kotor itu harus banget dikurangin. Karena input yang masuk itu kotor lah, sehingga nanti bisa menyebabkan teman-teman itu ya outputnya ya kayak gitu aja. Sering dengar yang sedih, outputnya sedih. Sering dengar yang kasar, outputnya kasar. Sering ngomong yang kotor, sering masuk yang kotor, yang keluar kotor. Nah, jadi pentingnya mulai sekarang teman-teman harus ganti, wajib banget, kudu segera ganti input yang masuk ke tubuh teman-teman semua dengan input yang lebih baik. Itu ada Al-Quran, ada hadis, ada cerita-cerita para sahabat, cerita-cerita orang-orang terdahulu yang luar biasa sukses dan sebagainya. Atau teman-teman yang misalnya tertarik dengan ekonomi, bisa baca tentang kisah-kisah orang yang sukses di ekonomi, orang-orang yang udah banting usaha di bisnis dan sebagainya, sehingga teman-teman itu punya motivasi yang luar biasa. Tapi tetap kami sarankan yang paling baik adalah kisah-kisah yang sudah disediakan di dalam agama Islam ini, karena agama Islam ini balik lagi bahwa agama Islam ini agama yang paling baik. Iya, bukan paling baik, agama yang baik. Karena kalau paling baik berarti yang lain ada juga yang baik, tapi ini paling baik, ingat. Jadi Islam itu agama yang baik. Nah, ini aja yang baik. Nah, yang jelas Allah udah bilang bahwa kita ini sebaik-baik umat. Kemudian Allah juga udah bilang dalam Al-Quran itu ada sebaik-baik kisah. Maka sejatinya kita bisa ganti nih input-input kita dengan sebaik-baik input gitu. Dan semoga teman-teman setelah hari ini ketika video ini merubah input, kami harapkan nanti outputnya juga bisa bermanfaat buat masyarakat